Seorang tukang parkir bertemu mantan pacar dan pacar barunya di depan sebuah restoran mewah. Ia dihina, direndahkan, bahkan ditertawakan hanya karena pekerjaannya. Namun, tanpa mereka sadari, pria sederhana itu menyimpan sebuah rahasia besar. Siapakah tukang parkir itu sebenarnya? Sebuah kebenaran mengejutkan akan segera terungkap. Siang itu, matahari terasa begitu terik. Jalanan depan sebuah restoran mewah di pusat kota tampak sibuk. Mobil-mobil berjejer rapi, keluar masuk mencari tempat parkir. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang pria dengan kaos lusuh dan celana yang mulai memudar warnanya berdiri sambil mengatur kendaraan yang datang. Tangan kanannya memegang peluit kecil, sementara wajahnya yang berkeringat tetap terlihat tenang. Dialah tukang parkir yang setiap hari berada di depan restoran tersebut. Penampilannya sederhana, jauh dari kesan mewah. Rambutnya agak berantakan, kulitnya menggelap karena sering terpapar matahari. Bagi orang yang melihat sepintas, tak ada yang istimewa dari dirinya. Ia hanya salah satu dari sekian banyak pekerja jalanan yang sering diabaikan orang-orang yang lalu lalang di depan restoran megah itu. Namun di balik sorot matanya, tersimpan sesuatu yang sulit ditebak. Sambil meniup peluit, ia membantu seorang pengendara memarkir mobil sedan hitam. Sesekali ia tersenyum, sesekali pula ia hanya mengangguk sopan. Tak banyak yang menyapanya. Sebagian besar orang hanya memberinya uang receh lalu buru-buru masuk ke dalam restoran. Seolah-olah keberadaannya tidak terlalu berarti. Tapi ia tetap sabar dan melakukan pekerjaannya tanpa banyak bicara. Hari itu sebenarnya berjalan biasa, hingga sebuah mobil mewah berwarna putih berhenti tepat di depan pintu restoran. Mobil itu berbeda dari yang lain, lebih mencolok dan lebih berkelas. Pria tukang parkir itu sempat menyipitkan mata, memperhatikan dengan seksama siapa yang berada di dalamnya. Ada perasaan aneh yang muncul, meski ia sendiri belum tahu mengapa. Dari dalam mobil, keluarlah seorang wanita muda dengan gaun cantik yang langsung menarik perhatian banyak orang. Rambut panjangnya tergerai indah, wajahnya dihiasi senyum percaya diri. Di sampingnya, seorang pria berpenampilan rapi dengan jas mahal turun menyusul. Mereka tampak serasi, seperti pasangan yang sedang dimabuk cinta. Tukang parkir itu terdiam sejenak. Matanya tak berkedip menatap wanita muda itu. Jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Ia mengenali wajah itu. Wajah yang dulu pernah begitu dekat dengannya. Wajah yang dulu sempat ia cintai dengan sepenuh hati. Ya, wanita itu adalah mantan kekasihnya. Ingatan masa lalu perlahan muncul di benaknya. Senyuman yang sama, tatapan mata yang dulu membuatnya jatuh hati, kini terpampang jelas di hadapannya. Hanya saja, kali ini senyuman itu bukan untuknya, melainkan untuk pria lain yang tampak gagah di sisi sang wanita. Ia menarik napas panjang, mencoba menahan gejolak hatinya agar tidak terlihat oleh orang lain. Sang wanita rupanya juga menyadari keberadaan pria tukang parkir itu. Awalnya ia tampak ragu, menatap dengan alis sedikit mengernyit. Namun, beberapa detik kemudian, senyumnya berubah menjadi senyum sinis. Ia berbisik sesuatu pada pria di sampingnya, lalu mereka berdua tertawa kecil. Jelas sekali, mereka membicarakan sosok tukang parkir itu. Pria tukang parkir itu tetap diam, hanya menunduk seolah tak mendengar. Tapi dalam hatinya, ada perasaan getir yang sulit diungkapkan. Ia tak pernah menyangka pertemuan setelah sekian lama akan terjadi dalam keadaan seperti ini, dengan dirinya berdiri di pinggir jalan, berkeringat dan lusuh, sementara mantan kekasihnya tampil begitu glamor bersama pasangan barunya. Waktu seakan berjalan lambat. Ia melihat mantan kekasihnya melangkah masuk ke restoran mewah itu dengan angkuh, meninggalkan aroma parfum mahal yang menusuk hidung. Sementara itu, ia masih berdiri di tempat yang sama, mencoba menelan kenyataan pahit yang baru saja menamparnya. Pertemuan itu hanya sebentar, tapi sudah cukup untuk membuat luka lama kembali terbuka. Mantan kekasihnya berjalan anggun menuju pintu restoran bersama pria yang kini menggandeng tangannya. Sesekali ia melirik arah tukang parkir itu, lalu tersenyum miring penuh ejekan. Seakan tak puas hanya dengan menatap sinis, ia sengaja memperlambat langkah, menunggu hingga pria lusuh itu mendekat. Ada tatapan merendahkan yang sulit disembunyikan dari wajahnya. "Tidak kusangka, ternyata kamu kerja di sini, ya?" ucapnya sambil tertawa kecil, cukup keras untuk didengar orang lain di sekitar pintu masuk. Pria yang bersamanya ikut menatap heran, lalu tanpa basa-basi menambahkan, "Pantas saja kelihatan kumuh. Jadi tukang parkir toh sekarang?" Suara mereka menusuk telinga, membuat beberapa pengunjung lain melirik. Tukang parkir itu hanya terdiam,
menunduk seakan sedang memeriksa kendaraan yang baru saja berhenti. Ia tahu, membalas hanya akan memperburuk keadaan. Namun, hatinya terasa seperti diremas. Kata-kata itu bukan sekadar ejekan, tapi juga tamparan atas semua perjuangan hidup yang ia jalani selama ini. Mantan kekasihnya melanjutkan, kini dengan nada yang lebih keras. Dulu kamu selalu bilang punya mimpi besar. Nyatanya, lihatlah dirimu sekarang. Jadi tukang parkir di depan restoran. Sungguh menyedihkan. Tawanya pecah, diikuti oleh kekasih barunya yang ikut terbahak tanpa peduli pada tatapan orang sekitar. Beberapa tamu yang baru datang tampak menahan senyum. Ada pula yang hanya pura-pura tidak mendengar. Namun, jelas suasana di depan pintu restoran menjadi canggung. Tukang parkir itu tetap berusaha tenang. Ia menatap ke arah mobil yang baru saja berhenti, mencoba mengalihkan perhatiannya dari hinaan yang menusuk hati. Pria yang bersama mantan kekasihnya semakin menjadi-jadi. Ia menepuk bahu tukang parkir itu keras-keras sambil berkata, "Kalau mau masuk restoran ini, jangan pakai baju lusuh begitu. Orang-orang bisa salah sangka, dikira pengemis." Haha. Suaranya terdengar keras, seolah sengaja ingin mempermalukannya di depan umum. Tukang parkir itu menahan napas, merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya menusuk seperti jarum. Ia menggenggam erat peluit kecil di tangannya, mencoba menahan amarah yang mulai membara di dalam dada. Baginya, hinaan itu bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga harga diri. Mantan kekasihnya kini menambahkan dengan nada mengejek. "Sudahlah, jangan bermimpi terlalu tinggi. Dunia kita sudah berbeda jauh. Aku sudah bersama pria yang sukses, sementara kamu, ya, hanya begini." Senyumnya penuh kemenangan, seolah ingin menunjukkan betapa rendahnya pria yang dulu pernah ia cintai. Sesaat suasana hening. Tukang parkir itu hanya menatap singkat, lalu kembali menunduk tanpa berkata apa-apa. Diamnya bukan berarti lemah, melainkan tanda bahwa ia memilih menahan diri. Tapi bagi sang mantan, diam itu justru dianggap sebagai bentuk kekalahan. Ia tersenyum puas, lalu menarik pasangannya masuk ke dalam restoran. Tinggallah tukang parkir itu berdiri sendiri di depan pintu, dengan perasaan bercampur aduk. Hatinya perih, namun matanya tetap tajam menatap ke dalam restoran yang kini menelan langkah mantan kekasihnya. Ia tahu, pertemuan ini baru permulaan. Dan di balik luka yang kembali terbuka, ada sesuatu yang mulai tumbuh, tekad untuk tidak lagi membiarkan dirinya diremehkan. Suasana di dalam restoran mewah itu terasa kontras dengan panasnya jalanan di luar. Pendingin ruangan membuat hawa sejuk. Alunan musik lembut mengiringi percakapan para tamu yang duduk rapi di kursi elegan. Aroma masakan khas yang menggoda tercium dari dapur terbuka di sisi ruangan. Semua orang tampak menikmati waktu makan mereka dengan tenang, hingga sosok tukang parkir itu melangkah masuk. Beberapa tamu menoleh kaget. Penampilannya yang lusuh dan penuh keringat membuatnya tampak tidak cocok berada di ruangan penuh orang berdasi dan bergaun mahal. Ada yang hanya menatap singkat lalu kembali fokus ke makanan mereka. Ada pula yang saling berbisik pelan sambil melirik arahnya. Ia berjalan pelan, berusaha tidak mengganggu suasana, meski jelas langkahnya menarik perhatian. Di meja tengah, mantan kekasihnya langsung mengenali sosok itu. Ia terbelalak sejenak, lalu tertawa kecil sambil menutup mulut dengan tangan. "Astaga, kamu, ngapain masuk ke sini?" katanya dengan nada penuh ejekan. Suaranya cukup keras untuk membuat beberapa kepala menoleh. Kekasih barunya ikut menambahkan dengan nada mengejek. "Mau makan di sini? Kamu yakin bisa bayar?" Tukang parkir itu menatap mereka sebentar. Matanya tenang, meski di dalam hatinya ada badai yang bergejolak. Ia tak menjawab, hanya melangkah lebih dekat ke meja tempat keduanya duduk. Namun, justru diamnya itu membuat mantan kekasihnya semakin berani mempermalukannya. "Lihat semua orang, ini mantanku yang sekarang jadi tukang parkir," ucap sang wanita sambil menunjuk ke arahnya. Tawa kecilnya pecah, disusul tawa kekasih barunya yang tak kalah keras. Beberapa tamu di sekitar meja itu terlihat bingung, ada yang menahan senyum, ada juga yang mulai merasa tidak nyaman dengan kegaduhan yang ditimbulkan pasangan tersebut. Pria dengan jas mahal itu menambahkan dengan suara lantang, "Kalau lapar, bilang saja. Aku bisa traktir kamu satu porsi nasi murah, asal jangan bikin malu di sini." Kata-katanya membuat beberapa orang terkejut. Bukan hanya kasar, tapi juga memalukan jika diucapkan di depan banyak orang. Wajah tukang parkir itu tetap tenang. Ia menatap keduanya dengan sorot mata yang sulit ditebak, antara kecewa, terluka, dan marah yang ditahan.
Sementara itu, mantan kekasihnya semakin puas dengan reaksi diam itu, menganggap dirinya benar-benar telah memenangkan pertemuan ini. Sudahlah, keluar saja sebelum orang-orang mengira kamu pengemis yang nyasar ke restoran mahal, tambah sang wanita dengan nada sinis. Tangannya melambai ke arah pintu, seakan mengusirnya. Beberapa pegawai restoran yang melihat kejadian itu mulai gelisah, ada yang saling berbisik, ada pula yang segera menghampiri. Namun, sebelum pegawai itu sempat bicara, tukang parkir itu tetap berdiri tegak di depan meja mereka. Ia tidak bergeming, tidak juga berbalik arah. Suasana restoran yang tadinya hangat berubah menjadi tegang. Para tamu kini benar-benar memperhatikan, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan di tengah keheningan itu, sorot mata tukang parkir itu perlahan berubah. Ada ketegasan yang mulai tampak, seolah ia menyimpan sesuatu yang selama ini tidak pernah mereka bayangkan. Ketegangan di dalam restoran semakin terasa. Beberapa tamu mulai berhenti makan, menatap penuh rasa ingin tahu ke arah meja di tengah ruangan itu. Bisik-bisik terdengar di berbagai sudut, membicarakan tukang parkir yang tiba-tiba masuk dan langsung menjadi bahan hinaan. Semua orang menunggu, apa yang akan terjadi selanjutnya. Seorang pelayan dengan seragam rapi segera mendekat. Awalnya ia terlihat bingung, tapi ketika matanya bertemu dengan sosok tukang parkir itu, ekspresinya langsung berubah. Dari wajah gugup, mendadak menjadi penuh hormat. Ia menundukkan kepala sedikit, seolah sedang menyapa seseorang yang jauh lebih tinggi kedudukannya. "Selamat siang, Pak. Apakah Bapak ingin duduk di meja khusus seperti biasanya?" Ucap pelayan itu dengan nada hati-hati, namun cukup jelas terdengar oleh beberapa tamu di sekitar. Ucapan itu membuat suasana hening seketika. Mantan kekasih dan pasangannya langsung saling berpandangan. Wajah mereka menegang karena merasa ada sesuatu yang aneh. Pria berjas mahal itu berusaha tertawa, mencoba menutupi kegugupannya. "Hei, kamu ini kenapa? Dia kan cuma tukang parkir. Masak diperlakukan istimewa begitu?" Suaranya terdengar meninggi, namun lebih seperti menutupi rasa panik yang mulai muncul. Pelayan itu menoleh sebentar, lalu menunduk lagi pada pria yang dianggap tukang parkir itu. "Mohon maaf, Pak. Sebaiknya Bapak ikut saya saja. Kami sudah menyiapkan tempat yang biasanya Bapak gunakan." Nada suaranya semakin sopan, tak sedikit pun ada nada meremehkan. Justru semakin memperjelas bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan sosok yang sedang dihina itu. Beberapa tamu yang mendengar mulai terdiam. Sebagian bahkan menatap lekat-lekat, mencoba menebak siapa sebenarnya pria lusuh itu. Mantan kekasihnya semakin tidak nyaman, namun dengan nada sombong ia tetap berusaha menguasai keadaan. "Kamu ini pasti salah orang. Masa ia tukang parkir dilayani seperti tamu VIP?" katanya sambil tertawa kecil, meski tawanya terdengar kaku. Tukang parkir itu masih belum mengeluarkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap ke arah pelayan, lalu melirik sekilas ke arah mantan dan kekasih barunya. Diamnya terasa menekan, membuat kedua orang itu semakin salah tingkah. Tiba-tiba, seorang manajer restoran dengan setelan jas rapi keluar dari arah dapur. Wajahnya serius, langkahnya mantap, langsung menuju ke arah mereka. Saat sampai di hadapan pria tukang parkir itu, ia berhenti sejenak, lalu menundukkan badan dengan penuh rasa hormat. "Selamat siang, Pak. Maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Apakah Bapak ingin langsung menuju ruang utama?" katanya dengan suara tegas dan penuh wibawa. Keheningan pun pecah. Para tamu menutup mulutnya, beberapa bahkan terdengar terkejut. Mantan kekasihnya yang sejak tadi merasa paling benar kini mulai pucat. Kekasih barunya pun tampak kehilangan kata-kata. Mereka tidak menyangka seorang tukang parkir yang mereka hina di depan umum ternyata mendapat perlakuan yang begitu istimewa dari manajer restoran sendiri. Dan di saat itulah, suasana restoran benar-benar berubah. Dari tawa meremehkan menjadi bisikan penuh penasaran. Dari pandangan merendahkan menjadi sorot mata penuh rasa ingin tahu. Semua orang menunggu kebenaran yang sebentar lagi akan terungkap. Suasana di restoran kini berubah total. Tidak ada lagi tawa meremehkan seperti sebelumnya. Yang tersisa hanyalah keheningan penuh tanda tanya. Semua mata tertuju pada sosok pria yang sejak tadi dianggap hanya tukang parkir lusuh. Pelayan dan manajer yang berdiri penuh hormat di hadapannya membuat banyak tamu semakin yakin bahwa ia bukan orang biasa. Manajer restoran itu memberi isyarat pada dua pelayan untuk segera menyingkirkan kursi kosong di meja tengah. Mereka lalu menyiapkan kursi khusus di sisi lain ruangan, kursi yang hanya disediakan untuk tamu terhormat. "Pak, meja pribadi Bapak sudah siap," ucap sang manajer dengan nada penuh hormat.
Seketika, bisik-bisik terdengar di seluruh ruangan. Mantan kekasihnya yang tadinya begitu angkuh, kini mulai kehilangan kendali. Senyum sinis di wajahnya hilang, berganti dengan ekspresi kebingungan. Ia berusaha tertawa, meski terdengar kaku. Ini pasti salah paham. Dia kan tukang parkir di luar sana, mana mungkin diperlakukan seperti bos. Namun, pelayan yang tadi datang pertama menoleh dengan wajah bingung ke arah wanita itu. "Mohon maaf, Bu. Beliau bukan sekadar tamu. Beliau adalah orang yang memiliki tempat ini." Suaranya cukup keras, sehingga hampir seluruh tamu mendengarnya dengan jelas. Restoran yang sebelumnya riuh kini benar-benar hening. Gelas berhenti diketuk. Sendok dan garpu tak lagi bergerak. Semua orang terdiam, hanya menatap pria yang sejak tadi berdiri dengan pakaian lusuhnya. Ada rasa tidak percaya, tapi kata-kata pelayan dan manajer itu terlalu meyakinkan untuk dianggap main-main. Kekasih baru wanita itu menelan ludah, wajahnya memucat. "Tunggu dulu, kamu, pemilik restoran ini?" Suaranya bergetar, penuh ketidakpercayaan. Tatapannya berubah dari merendahkan menjadi ketakutan. Ia menoleh ke kanan-kiri, berharap ada yang menyangkal ucapan pelayan tadi, tapi semua orang hanya terdiam. Pria tukang parkir itu akhirnya membuka suara untuk pertama kalinya sejak masuk. Suaranya tenang, tapi tegas. "Kalian tadi menertawakan dan meremehkan pekerjaanku, hanya karena penampilan. Tapi apakah kalian pernah tahu siapa orang yang kalian hina?" Kalimat itu terdengar menusuk, membuat kedua orang yang duduk di meja itu semakin menunduk. Mantan kekasihnya mulai gemetar. Tangannya meremas ujung gaunnya sendiri. Wajah cantiknya kini dipenuhi rasa malu. Semua harga diri yang tadi ia pamerkan hancur seketika. Kekasih barunya juga tak lagi berani bersuara. Bibirnya terkatup rapat. Matanya memandang kosong ke meja seakan ingin menghilang dari situasi memalukan itu. Sementara itu, para tamu yang hadir di restoran hanya bisa menatap dengan campuran rasa kagum dan terkejut. Mereka tak menyangka bahwa pria sederhana yang sejak tadi berdiri dengan peluit kecil di tangannya adalah sosok pemilik restoran mewah yang sedang mereka datangi. Dan di tengah keheningan itu, manajer kembali menunduk, memberi jalan pada pria itu untuk duduk di meja khusus yang telah disiapkan. Semua orang menunggu, menahan napas, menanti kalimat berikutnya dari sosok yang baru saja mengubah suasana restoran menjadi panggung besar kebenaran. Pria itu berjalan perlahan menuju kursi yang telah disiapkan manajer. Setiap langkahnya membuat ruangan semakin hening. Tak ada lagi suara sendok dan garpu. Bahkan musik lembut yang mengalun dari pengeras suara terasa seakan berhenti. Semua orang menunggu apa yang akan ia katakan. Sesampainya di meja khusus itu, ia tidak langsung duduk. Ia justru berbalik, menatap tajam ke arah mantan kekasihnya dan pria yang kini menjadi pasangannya. Sorot matanya dalam, penuh wibawa, membuat keduanya semakin menunduk. Ada ketegangan yang menyelimuti, seolah ruangan itu hanya milik mereka bertiga. "Dulu," ucapnya perlahan, "aku pernah bermimpi besar. Dan aku pernah berbagi mimpi itu denganmu." Kalimatnya ditujukan langsung pada mantan kekasihnya. Wajah wanita itu berubah pucat. Matanya bergetar menahan rasa malu. "Kau bilang akan selalu mendukungku, apapun keadaannya. Tapi ternyata yang kau cari hanya kemewahan semu, bukan hati yang tulus." Ia lalu menatap pria berjas di sebelahnya. "Dan kamu," suaranya meninggi sedikit, "jangan pernah merendahkan pekerjaan orang lain. Tak peduli itu tukang parkir, kuli bangunan, atau pedagang kaki lima, mereka tetap manusia yang layak dihormati. Apa jadinya dunia ini tanpa mereka?" Pria berjas itu menunduk. Wajahnya semakin pucat. Kata-kata itu bagai palu yang menghantam dadanya. Semua tamu yang mendengar ikut terdiam. Beberapa bahkan mengangguk pelan, menyadari kebenaran dari ucapan pria itu. Pria yang semula mereka kira hanya tukang parkir itu kini melanjutkan. Suaranya semakin tegas. "Kalian menertawakan penampilanku, padahal kalian tidak tahu siapa aku sebenarnya. Kalian mengukur manusia dari baju yang dipakainya, dari pekerjaan yang terlihat rendah. Padahal nilai seseorang jauh lebih besar dari itu semua." Mantan kekasihnya mulai terisak. Air matanya menetes, entah karena rasa malu atau penyesalan. Ia ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. Semua kata yang dulu ia banggakan kini terasa tidak berarti. Pria itu melanjutkan lagi, "Aku tidak marah karena dihina. Aku marah karena kalian dengan mudahnya merendahkan orang lain hanya untuk meninggikan diri sendiri. Itu bukan tanda orang sukses.
Itu tanda hati yang kosong. Suaranya bergetar, bukan karena lemah, melainkan karena setiap kata lahir dari luka yang dalam. Suasana restoran benar-benar berubah. Para tamu yang sejak tadi hanya menonton kini terdiam dalam kekaguman. Kata-kata pria itu menusuk bukan hanya kedua orang yang dihina, tapi juga ke hati mereka semua. Mereka sadar betapa seringnya mereka juga menilai orang dari luarnya saja. Mantan kekasihnya menutup wajah dengan kedua tangan, sementara pria berjas itu duduk kaku seperti patung. Mereka berdua tak bisa berbuat apa-apa lagi selain menanggung rasa malu yang luar biasa. Dan di hadapan semua orang, harga diri mereka runtuh, dihancurkan bukan oleh teriakan, melainkan oleh kata-kata yang menampar hati dengan keras. Di dalam restoran yang kini dipenuhi suasana hening, semua mata tertuju pada pria yang sebelumnya dipandang rendah sebagai tukang parkir. Langkahnya tegas, penuh wibawa, berbeda jauh dari penampilan lusuhnya di luar. Tatapannya menusuk arah meja di mana mantannya dan sang pacar baru duduk. Keduanya kini pucat pasi seperti kehilangan kata-kata. Senyum tipis muncul di wajahnya, bukan senyum bahagia, melainkan senyum getir yang menyimpan luka sekaligus pembelajaran. Sang wanita, yang dulunya pernah merajut mimpi bersamanya, kini menunduk gemetar, sedangkan pacar barunya yang tadi penuh cemoohan hanya bisa menelan ludah. Suasana restoran begitu tegang. Terdengar hanya detak jam dinding dan bisik-bisik para pengunjung yang terkejut dengan apa yang mereka saksikan. "Lucu ya," ucap pria itu pelan, tapi cukup keras untuk terdengar oleh semua orang. "Kalian begitu bangga bisa merendahkan orang lain hanya karena melihat apa yang ada di permukaan. Padahal kalian tidak pernah benar-benar tahu siapa orang yang kalian hina itu." Kalimatnya menusuk tajam, membuat wajah mantannya semakin merah menahan malu. Wanita itu berusaha membuka mulut, mencari alasan, mencoba meminta maaf dengan terbata-bata. Namun sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu, pria itu melanjutkan, "Dulu aku pernah mencintaimu dengan tulus. Tapi hari ini, aku baru sadar, rasa hormat itu tak pernah layak kau terima." Pacar barunya mencoba menyela, "Hei, kami hanya bercanda. Tidak usah terlalu serius." Namun pria itu menatapnya dingin, tajam, membuat laki-laki itu terdiam seketika. "Cukup," tegasnya. "Kalian sudah menunjukkan siapa diri kalian sebenarnya. Orang yang hanya bisa menilai dari harta, penampilan, dan status. Dan aku tidak butuh orang-orang seperti itu di sini." Tangannya terulur memberi isyarat ke salah satu manajer restoran, yang segera paham maksudnya. Beberapa pelayan mendekat, wajah mereka penuh kewaspadaan. "Tolong antar tamu ini keluar," ujar pria itu tegas. Suasana restoran makin sunyi, hanya terdengar langkah kaki para pelayan yang dengan sopan tapi tegas meminta pasangan itu meninggalkan tempat. Wanita itu mencoba meraih tangannya. "Tolong, beri aku kesempatan." Namun pria itu menarik tangannya dengan halus namun pasti. "Kesempatan itu sudah hilang sejak kau memilih menertawakan orang yang pernah berjuang untukmu. Sekarang, terimalah akibat dari pilihanmu." Mereka berdua akhirnya berjalan keluar dengan wajah tertunduk, penuh malu di hadapan semua pengunjung. Beberapa tamu bahkan menggelengkan kepala, jelas-jelas menganggap sikap mereka sangat memalukan. Sang pria hanya berdiri tegak, menatap punggung mereka hingga hilang di balik pintu restoran. Saat suasana mulai tenang, pria itu kembali menoleh ke arah para pengunjung dan tersenyum kecil. "Maaf mengganggu kenyamanan Anda semua. Mari lanjutkan makan siang Anda." Suaranya menenangkan, seakan memberi penutup yang elegan setelah drama memalukan itu. Kebenaran telah terungkap. Harga diri yang sempat diinjak-injak kini tegak berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Dan mantan yang pernah dicintainya, kini hanya menjadi bagian dari masa lalu yang tak akan pernah kembali. Itulah akhir cerita penuh pelajaran ini, sahabat. Kadang hidup memberi kita kejutan yang tak terduga. Jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena penampilan luarnya. Siapa tahu, orang yang kita hina justru jauh lebih mulia daripada yang kita kira. Kalau kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah, like video ini, dan tentu saja subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif selanjutnya.